Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Gabe Panggabean. Sebagai instruktur mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Untuk kelas 12 di SMK Nasional Bandung, salam pendidikan vokasi NVS SMK Bisa. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, sebelum kita menyimak pemahaman selanjutnya, ada baiknya kita ketahui dulu beberapa informasi sebagai berikut. Check it out. Informasinya adalah, tontonlah video edukasi ini secara keseluruhan sampai dengan selesai. Apa alasannya? Yang pertama, ada tugas yang harus kalian kerjakan di dalam setiap slide yang akan disampaikan. Selanjutnya, supaya kalian semua bisa memahami pesan apa yang disampaikan, agar kalian bisa mengerti dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah kalian siap menonton video ini? Check it out. Tema kali ini adalah perkawinan pegawai. Apakah ada di antara kalian yang sudah punya keinginan mendesak sekali untuk kawin? Ayo ngaku. Sudah tidak tahan ingin kawin? Silakan jawab di kolom komentar ya. Kemudian kita masuk kepada pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, hukum perkawinan itu sendiri berlaku bagi setiap agama, walaupun satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Kemudian kita masuk kepada pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau sudah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak ada atau belum didaftar. Kemudian, Undang-Undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan kawin dan nikah? Jawabannya dimuat di Edologi ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkawinan bagi aparatur sipil negara atau yang biasa disebut dengan ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, pegawai negeri terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut dengan PNS. Yang kedua, ada anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian yang ketiga, ada anggota Kepolisian Republik Indonesia yang biasa kita sebut dengan polisi. Pada dasarnya, pegawai negeri sipil atau PNS itu adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban,
Yang demikian itu, kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS itu dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah di dalam keluarganya. Selanjutnya, pegawai negeri sipil atau PNS yang akan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 2 ayat 1 diwajibkan memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu yang selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian, perkawinan bagi para anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini bagi yang ingin menikah dengan anggota polisi mungkin bisa jadi acuan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari pegawai negeri yang dimaksud di dalam pasal di atas. Maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahukannya kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan langkah-langkah apa saja yang sudah ditentukan dalam perkawinan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bapak ulangi, sebutkan langkah-langkah apa saja yang sudah ditentukan dalam perkawinan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jawaban silakan torehkan di tugas edologi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang keempat adalah, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia? Bapak ulangi, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia? Jawaban dituliskan di edologi juga ya. Oke, Bapak masuk ke penutup. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Tugas juga bisa dikerjakan dengan baik, serta sukses selalu buat kita semuanya. Akhir kata, saya Gabe Panggabean, mohon pamit dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, hatur nuhun. Salam pendidikan vokasi NVS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.